Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Tadabbur episode 23. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar keadilan Tuhan. Di mana dalam beberapa episode yang terakhir kita telah membahas soal keadilan Tuhan dalam berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan melengkapi lagi sudut pandangnya dengan mengambilkan jawabannya atau firman-firman yang ada dari dalam Al-Quran untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mempertanyakan soal keadilan Tuhan itu. Di forum kita ada yang mengatakan bahwa saya ini melakukan akrobat untuk melakukan pembelaan terhadap doktrin-doktrin, terhadap dogma agama ini. Sahabat sekalian, sesungguhnya bukan itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah membacakan firman Allah. Saya tidak pernah melakukan akrobat pemikiran seperti apa, secara bebas, ngarang bebas, atas keinginan sendiri atau atas pendapat sendiri. Melainkan selalu mendasarkan kepada firman-firman Allah. Karena itu dalam kesempatan kali ini pun soal keadilan Tuhan, saya sekedar akan membacakan bagaimana Al-Quran menceritakan terkait dengan keadilan Tuhan itu. Oke, sahabat sekalian, di episode yang lalu kita sudah melakukan kajian terkait dengan bahwa kehidupan ini ibarat sebuah permainan, sebuah game, di mana kita adalah para pemainnya. Dan menariknya, para pemain ini tidak bisa memilih. Tiba-tiba dicemplungkan saja, dimunculkan dalam kehidupan ini, dan kita berada di dalam sebuah game. Di mana game ini memiliki peraturan atau aturan main, yang kita juga harus tunduk kepada aturan main itu. Nah, yang menarik di dalam Al-Quran, kehidupan ini disebut sebagai laibun walahwun. Permainan yang melalaikan, permainan yang sekedar main-main saja sebetulnya. Ya, di satu sisi Al-Quran menggambarkan kehidupan adalah permainan yang melalaikan, yang sekedar main-main belaka. Tetapi di sisi yang lain Al-Quran mengingatkan bahwa kehidupan yang seperti sebuah permainan dan main-main belaka ini bisa membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap nasib kita, terhadap kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Karena itu Al-Quran kemudian mengingatkan bahwa jangan main-main, meskipun ini disebut dalam satu sisi sebagai sesuatu permainan yang main-main yang bisa melalaikan, tetapi menyikapinya jangan main-main. Harus ada satu usaha yang serius untuk memenangkan game ini, memenangkan permainan kehidupan ini. Nah, sahabat sekalian, yang perlu kita sadari adalah kita adalah para pemain di dalam permainan ini. Dan kita ini tiba-tiba hadir tanpa permintaan kita. Realitasnya adalah tanpa kita minta kita sudah hadir di sini dan harus menghadapi permainan ini dengan segala konsekuensinya. Disinilah seringkali muncul pertanyaan tentang ketidakadilan itu. Kenapa kita tidak meminta dihadirkan? Kenapa kita tidak meminta jadi laki-laki dihadirkan jadi laki-laki? Kenapa ada yang dihadirkan sebagai orang kaya, sebagai orang miskin? Ada yang sempurna, ada yang cacat, dan seterusnya. Oke, sahabat sekalian, pertanyaan terkait dengan itu tidak akan pernah memuaskan untuk didebatkan atau didiskusikan atau dipertanyakan. Yang sekarang harus kita sadari adalah kita sudah berada dalam kehidupan ini, hadir saat ini di dalam permainan dengan segala aturan mainnya dan dengan segala konsekuensinya. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memiliki konsekuensi logis dari semua apa yang kita lakukan sebagai sikap atas kehidupan yang sedang kita jalani ini. Adalah otoritas Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita untuk melakukan apa saja. Kita tidak bisa menggugat itu. Poin pentingnya adalah Allah sudah menghadirkan kita sebagai pemain, dan Allah menempatkan dirinya dengan otoritasnya, dengan segala macam sifat
keilmuan, kebijaksanaannya, kekuasaannya, dan seterusnya itu sebagai hakim, wasit, dan juri. Juri adalah memiliki otoritas untuk menilai semua yang terjadi dalam permainan ini, dan wasit itu adalah yang memutuskan. Kata wasit itu berasal dari kata wasato yang berarti ada di tengah-tengah. Seorang wasit itu akan berada di tengah-tengah untuk memutuskan sesuatu terkait dengan yang terjadi di dalam permainan yang sedang kita lakukan atau kita alami, kita jalankan dalam kehidupan ini. Sebagai pemain kita bisa protes apa saja, tetapi kita tidak pernah bisa menjadi hakim. Seorang pemain itu protes dikarenakan mungkin merasa tidak adil terkait dengan kepentingannya. Setiap pemain memiliki kepentingannya untuk menang dan bisa melakukan protes. Tetapi Allah menjadi hakim yang adil bagi semua pemain, bagi semua pelaku, bagi semua aktor yang ada di dalam permainan itu. Nah, Allah lah yang kemudian menghakimi kita semua atas semua peristiwa yang terjadi di dalamnya, atas semua kompetisi, usaha, perjuangan untuk mengalahkan dan memenangkan. Dialah yang menjadi hakim seadil-adilnya. Dan yang sangat menarik terkait dengan pertanyaan soal keadilan Allah ini, Al-Quran memberikan gambaran sudut pandang yang lain dari yang sudah kita bicarakan selama ini, bahwa Allah itu menghakimi, mengadili kita berbasis kepada usaha yang dilakukan oleh para pemain ini. Bukan pada hasilnya. Hasil itu bukan kita yang menentukan. Hasil itu, kata Al-Quran, Allah yang menentukan. Sehingga sangat populer sebuah ungkapan bahwa manusia itu cuma melakukan ikhtiar saja. Melakukan usaha, perjuangan, tetapi hasilnya bukan kita yang menentukan, Allah lah yang menentukan berdasar pada sifat keadilan dan kepemurahannya. Di sini kita mendapatkan sudut pandang yang menarik, bahwa Allah menilai seseorang itu berdasarkan pada usahanya, bukan pada hasilnya. Kenapa? Dikarenakan Allah menciptakan semuanya ini berbeda-beda. Dikarenakan kita berbeda-beda, maka untuk mencapai hasil yang sama tentu saja usahanya akan berbeda. Kalau seseorang diciptakan dengan katakanlah memiliki modal 3, yang lainnya diciptakan memiliki modal 5, tentu saja menjadi tidak adil kalau kemudian diwajibkan untuk mencapai angka 8 atau hasil 8. Dikarenakan orang yang memiliki modal 3 untuk mencapai angka 8, dia membutuhkan usaha ikhtiar sebanyak 5 poin. Tetapi orang yang sudah memiliki modal 5 untuk mencapai angka 8, dia hanya membutuhkan usaha 3 poin atau 3 langkah saja. Dan menariknya, Allah sebagai hakim itu menghargai usahanya, bukan hasilnya. Disinilah letak keadilan Allah. Seseorang yang lemah, seseorang yang miskin, seseorang yang bodoh akan berbeda usahanya dibandingkan dengan orang yang sudah kaya, sudah berkuasa, sudah memiliki kecerdasan lebih tinggi dan seterusnya. Allah tidak memberikan balasan terhadap hasilnya, tetapi Allah akan menilai berbasis pada usaha yang dilakukannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi Allah menekankan yang dinilai itu bukan hasilnya. Misalnya hasil itu adalah kesalehan seseorang. Bukan salehnya itu yang dinilai, tetapi upaya, perjuangan, jihadnya untuk menjadi saleh itulah yang diukur, yang diuji, dan dibalas oleh Allah. Maka kita melihat di sini sudut pandang yang sangat adil yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Bahwa balasan Allah, pahala yang diberikan itu adalah berbasis kepada usaha dan perjuangannya. Maka orang yang melakukan perjuangannya dalam kondisi apapun yang dia miliki,
itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Bahkan digambarkan mengejar dunia akan diberikan balasan yang sempurna, yang sepenuhnya terkait dengan usahanya di dunia itu. Tidak peduli apakah dia ini seorang muslim atau non-muslim atau kafir atau apapun, ketika dia melakukan usaha untuk mencapai sesuatu yang mengikuti hukum alam atau kita sebutnya sunatullah, maka Allah akan memberikan balasan sepenuhnya terhadap amal perbuatannya atau perjuangan yang dilakukannya itu. Misalnya Allah menyampaikan di dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dengan segala perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia sepenuhnya. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Demikian juga bagi yang mengejar kehidupan akhirat. Allah juga mengatakan atau berfirman bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas usahanya untuk mengejar balasan kehidupan akhirat itu. Seperti disampaikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 19. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَأَلَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ditambahkan lagi dalam surat Yasin ayat 54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sahabat sekalian, sangat menarik konsep sudut pandang yang disampaikan oleh Al-Qur'an terkait dengan balasan dari perbuatan kita itu. Yang dinilai sekali lagi bukan hasilnya, tetapi usaha kita, perjuangan kita, jihad kita yang sungguh-sungguh, itulah yang memiliki nilai untuk diberi balasan yang berbeda-beda pada setiap orang, bahkan pada hasil yang sama pun itu nilainya berbeda dikarenakan usaha yang berbeda-beda. Nah, maka menjadi sangat menarik sebagai penutupnya Allah menunjukkan kepemurahannya, bukan hanya keadilan, tetapi kepemurahannya untuk memberikan balasan atas seluruh apa yang kita usahakan itu. Bagaimana Allah memberikan balasan yang adil dengan penuh kepemurahan terhadap amal perbuatan kita. Seperti difirmankan di dalam surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dirugikan. Oke sahabat sekalian, saya kira itulah yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, rentetan ayat-ayat firman-firman Allah dari dalam kitab suci Al-Quran sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar keadilan Allah. Bukan akrobat pemikiran kita atau saya, tetapi ini adalah jawaban dari Allah dalam berbagai macam sudut pandang. Untuk mengenalkan dirinya tentang siapa Allah yang maha adil, maha pemurah, maha penyayang kepada semua makhluknya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.